bertemu lagi dengan Busur di Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini, Busur akan membahas tentang sifat-sifat dari segi 4 yang belum kita bahas ya, yakni ada belah ketupat, kemudian ada juga layang-layang, dan kita akan bahas sifat yang berikutnya adalah sifat dari trapesium ya. Silahkan kalian simak baik-baik penjelasan Busur berikut ini. Oke, yang pertama di sini Busur punya bentuk dari sebuah belah ketupat. Kita sebut saja belah ketupat A, B, C, D ya. Nah, maka dari sini kita akan menyebutkan sifat-sifat dari belah ketupat ini. Ya, sifat yang pertama adalah bahwa belah ketupat itu memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi keempat sisinya sama ya. Maka AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD ya. Nah, itu sifat yang pertama. Berarti sama Bu dengan persegi? Iya betul. Sifat yang pertama ini sama dengan persegi, yakni semua sisinya sama panjang. Tetapi kemudian kita punya sifat yang keduanya, yaitu sifat kedua pada belah ketupat adalah memiliki dua pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Artinya sudut A berhadapannya dengan sudut C, berarti ini yang sama ya. Jadi sudut A samanya dengan sudut C, kemudian sudut B samanya dengan sudut D ya. Nah, itu sifat yang kedua, yaitu tadi apa? Memiliki sepasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Kemudian sifat yang ketiganya adalah memiliki dua buah diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Jadi diagonalnya adalah diagonal AC. Kalian bisa perhatikan ya. Berarti ini garisnya diagonal AC dan diagonal BD. Kalau dia berpotongan di titik O, maka nanti AC AO itu akan sama dengan OC. Kemudian BO sama dengan OD. Nah, itu sifat yang ketiga ya pada belah ketupat. Berikutnya Busur punya sebuah bentuk dari layang-layang ya. Nah, ini adalah layang-layang A, B, C, D. Nah, berdasarkan bentuk ini, maka sifat dari layang-layang adalah yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang dan tidak sejajar. Jadi, pasangan sisi yang sama panjang itu yakni adalah AD sama dengan CD ya panjangnya. Sedangkan AB itu panjangnya sama dengan BC ya. Nah, itu adalah pasangan dari sisi yang sama. Itu sifat yang pertama. Kemudian, sifat yang keduanya adalah memiliki dua sudut yang sama besar. Nah, sudutnya yang mana? Yaitu sudut yang A samanya dengan sudut yang C ya. Nah, apakah B sama dengan D? Oh, tentu saja tidak ya. Jadi yang sama hanya A dan C saja sudutnya. Itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiganya adalah memiliki dua diagonal yang saling tegak lurus ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan diagonalnya yaitu AC dan BD. Tegak lurus di O ya, di titik O berpotongannya. Tetapi yang sama panjang hanya AO dan OC ya. Jadi AO sama dengan OC. Oke. Itu adalah sifat yang ketiga dari layang-layang. Nah, sedangkan untuk trapesium, di sini kalian bisa perhatikan ada beberapa jenis trapesium ya. Yang ini adalah namanya trapesium siku-siku. Kemudian yang ini namanya adalah trapesium sama kaki, dan yang ini adalah trapesium sembarang ya. Nah, berdasarkan jenis inilah maka beberapa sifat pada trapesium itu hanya berlaku pada satu jenis trapesium saja. Kita akan bahas ya. Oke, sifat pada trapesium yang pertama ini hanya berlaku pada trapesium siku-siku, yakni memiliki
sepasang sudut siku-siku ya. Jadi sudut siku-sikunya adalah sudut A dan sudut D. Ini berlaku hanya untuk trapesium sama siku-siku ya. Sifat yang keduanya berlaku untuk trapesium sama kaki ya, yakni sifat yang keduanya adalah sudut alas dan atas sama besar. Jadi sudut D itu sama dengan sudut C dan sudut A sama dengan sudut B ya. Jadi sudut alas samanya dengan yang di alas, sudut yang atas sama dengan yang di atas. Itu sifat yang keduanya. Kemudian sifat yang ketiganya adalah memiliki panjang diagonal yang sama untuk trapesium sama kaki saja ya. Jadi untuk trapesium ini yaitu diagonalnya AC dan BD. Jadi AC sama dengan BD ya. Itu berlaku untuk trapesium sama kaki ini. Sedangkan sifat yang keempatnya ini berlaku untuk semua trapesium termasuk trapesium siku-siku, kemudian sama kaki dan juga trapesium ini ya, yaitu trapesium sembarang. Yakni sifat yang keempat itu adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar. Jadi yang sejajarnya atas dan bawah, berarti AB dan DC atau AB dan CD itu adalah sejajar. Kemudian sifat yang kelimanya adalah memiliki jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Mana yang berdekatannya? Yang ini ya. Jadi sudut A ditambah dengan sudut D itu sama dengan 180 derajat. Begitupun sudut B ditambah dengan sudut C itu adalah 180 derajat. Karena kita mengacu pada sifat dari garis sejajar ya. Ini disebut dengan sudut dalam sepihak ya. Dan sudut dalam sepihak itu besarnya adalah dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Begitu ya tentang sifat dari trapesium. Nah, itu ya penjelasan tentang sifat-sifat dari belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Nah, agar lebih jelas, silahkan kalian simak beberapa contoh alias contoh soal yang akan Bu Sur berikan berikut ini. Oke, contoh yang pertama, Bu Sur punya soal seperti ini. Diketahui keliling sebuah belah ketupat ABCD adalah 52 cm dengan panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Berapakah panjang diagonal yang lain? Nah, untuk menjawab soal ini, walaupun Bu Sur belum menjelaskan tentang keliling belah ketupat, tapi tentunya kalian sudah tahu ya bagaimana mencari keliling itu, bahwa keliling adalah penjumlahan dari semua sisi yang membatasi. Sehingga karena berdasarkan sifat dari belah ketupat bahwa semua sisinya sama, berarti kelilingnya itu sama dengan persegi ya, berarti 4 kali sisi. Nah, sedangkan itu sisinya adalah ada 4, berarti tinggal sisinya itu 52 dibagi dengan 4 ya kan, jadi sama dengan 13 cm. Berarti sisi ini adalah 13, sisi ini juga 13, sisi ini juga 13 ya, keempat sisinya 13. Kemudian panjang diagonalnya salah satunya adalah 24. Katakanlah diagonal satunya itu adalah 24 ya cm. Nah, karena sifatnya itu adalah sifat dari belah ketupat itu diagonalnya berpotongan tegak lurus ya kan. Nah, kemudian membagi sama besar, katakanlah diagonal satunya 24, berarti masing-masing di sini adalah 12 begitu ya. Nah, maka sekarang kalian tinggal mencari besar dari panjang ini ya. Nah, yang Ibu tandai. Berarti nanti tinggal pakai Pitagoras ya. Jadi katakanlah ini adalah X. Berarti kita sedang mencari X-nya itu, tinggal langsung X kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah 13 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Berarti 169 dikurangi dengan 144. Nah, maka menghasilkan X kuadratnya itu adalah
Maka X-nya itu sama dengan akar dari 25. Jadi X-nya itu adalah 5. Nah, berarti yang ini kan 5, baru setengahnya. Nah, ini juga sama, berarti 5. Maka diagonal 2-nya itu sama dengan 5 ditambah 5 ya. Jadi diagonal 2-nya adalah 10 cm. Begitu ya, mudah bukan? Oke, untuk contoh yang kedua, Bu Sur punya soal seperti ini. Pada layang-layang ABCD, besar sudut DAC itu adalah 30 derajat. Berarti DAC itu adalah yang ini ya, DAC. Berarti segini ya, 30 derajat. Nah, kemudian sudut CDB itu adalah 40 derajat. CDB berarti yang ini ya, 40 derajat, segini. Nah, tentukan besar sudut ADB, berarti ADB. Jadi yang ini berapa ya? Nah, yang ditanyanya adalah yang ini berapa. Berdasarkan sifatnya bahwa diagonal pada layang-layang itu adalah berpotongan tegak lurus. Berarti ini adalah siku-siku dan siku-siku adalah 90 derajat ya. Nah, berarti untuk menjawab soal yang A itu tinggal kalian perhatikan saja sudutnya adalah segitiga AOD ya. Jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Maka sudut dari ADB kita bisa peroleh dari 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat dikurangi dengan 30 derajat. Maka kita peroleh sudut ADB itu besarnya adalah 90 dikurangi 30 berarti 60 derajat. Nah, seperti itu ya. Sedangkan untuk mencari yang B, besar sudut ABC, berarti besar sudut ABC adalah yang ini berapa ya. Nah, sedangkan kita punya sifat yang kedua, yakni besar sudut ini berarti 40 derajat, besar sudut CBO ya, CBO atau CBD. Nah, ini berarti 40 derajat kan, karena ini sama kaki ya, segitiganya, berarti kaki-kakinya sama. Nah, yang ini juga sama kaki nih, yang ini kan besarnya sama dengan yang ini. Berarti kalau ini sudah dapat ADB itu sudah dapat 60 derajat, maka ini juga kita peroleh 60 derajat. Maka soal yang B kita peroleh sudut ABC itu adalah 60 derajat ditambah dengan 40 derajat. Maka sudut ABC kita peroleh hasilnya adalah 100 derajat. Seperti itu ya, mudah bukan? Contoh yang ketiga, Bu Sur punya soal seperti ini. Trapesium sama kaki memiliki dua pasang sudut sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, kemudian sudut C sama dengan sudut D. Besar sudut A itu adalah 30 derajat. Berapakah besar sudut C? Nah, untuk menjawab soal ini, kita sketsa saja dulu ya trapesiumnya. Nah, gambar dari trapesium sama kaki kurang lebih seperti ini ya. Kaki-kakinya berarti sama. Nah, di soal dikatakan bahwa A sama dengan B, berarti ini A-nya, ini B-nya, kemudian ini C-nya, ini D-nya. Nah, sudah ada A-nya 30 derajat, berarti ini 30 derajat. Yang ditanya berapakah besar sudut C? Berarti besar sudut C itu bisa kita peroleh karena besar sudut A sama dengan B, berarti ini 30 derajat juga ya. Nah, jadi kita memakai sifat dari trapesium, yakni sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Maka besar sudut C ini adalah tinggal 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat karena dia merupakan sudut dalam sepihak. Ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. Maka besar sudut C itu adalah 150 derajat. Mudah sekali bukan? Baiklah, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan video Bu Sur yang membahas tentang sifat dari belah ketupat, layang-layang, dan juga trapesium. Nah, agar lebih jelas, agar Bu Sur bisa tahu pemahaman tentang kalian, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini.
dan dapatkan nilai plus seperti biasa dari Busur. Silahkan kerjakan di kolom komentar dan sebutkan nama dan juga kelas kalian. Baiklah, sekian video dari Busur. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe video Busur yang belum subscribe ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah!